Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 225400085, Prodi Pendidikan Biologi semester 5, dengan tugas video materi genetik pada makhluk hidup, mata kuliah genetika. Nah, di sini saya akan membahas apa itu materi genetik pada makhluk hidup. Materi genetik, ada dua materi genetik di dalam nukleus, yaitu yang pertama DNA atau deoksiribosa nucleic acid, asam deoksiribosa nukleat. Dan yang kedua RNA, ribosa nucleic acid, asam ribosa nukleat. Ada 3 macam. Yang pertama rRNA dan tRNA dan mRNA. Adapun pengertian DNA dan RNA. Yang pertama, RNA merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok atau central dogma genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi polipotik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Dan yang kedua ada DNA, yaitu suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, selanjutnya adapun pengertian materi genetik dan dianggap sebagai blueprint kehidupan. Materi genetik merujuk pada informasi genetik yang terdapat dalam sel, terutama DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA mengandung instruksi yang diperlukan untuk pengembangan, pertumbuhan, dan fungsi makhluk hidup. Materi genetik dianggap sebagai blueprint kehidupan karena ia mengkodekan semua informasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mengatur organisme. Setiap gen dalam DNA berfungsi sebagai petunjuk untuk menghasilkan protein yang berperan dalam hampir semua proses biologis. Dengan demikian, materi genetik mengarahkan ciri-ciri dan fungsi organisme, menjadikannya dasar bagi pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu struktur DNA dan RNA. Adapun struktur DNA yaitu struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri atas 3 macam molekul dalam satu nukleotida, yaitu gula pantosa atau deoksiribosa dan asam fosfat trifosfat dan basa nitrogen. Tiap pita atau rantai double helix terbuat dari unit-unit bergulungan yang disebut nukleotida. Dan adapun struktur RNA yaitu yang pertama, RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Yang kedua, setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat atau satu gugus gula ribosa dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Yang ketiga, polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Nah, bisa kita lihat ada gambar RNA dan DNA yang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, letak. DNA mitokondria nukleus kloroplas, sedangkan RNA ribosom nukleus sitoplasma. Yang kedua, gula. Deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang ketiga, bentuk. Double helix atau rantai panjang berpilin dan ganda. Sedangkan RNA monohelix atau rantai pendek tidak berpilin dan tunggal. Yang keempat, basa. Purin atau adenin guanin. RNA, purin atau adenin guanin. Yang kelima, nitrogen, pirimidin atau sitosin timin. Sedangkan RNA, pirimidin atau sitonin urasil. Yang keenam, kadar, tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Fungsi, pewarisan sifat sintesis protein, sedangkan RNA sintesis protein. Adapun komponen penyusun DNA dan RNA beserta penyimpanan informasi genetik. Yang pertama, komponen penyusunan DNA dan RNA yang pertama yaitu gula deoksiribosa, gula 5 karbon yang membentuk bagian backbone DNA. Yang kedua, asam fosfat, mengikat gula untuk membentuk tulang punggung atau backbone DNA. Yang ketiga, pangkalan nitrogen. Ada 4 jenis pangkalan nitrogen dalam DNA. Yang pertama, adenin, yang kedua timin, yang ketiga sitosin, dan yang keempat guanin. Dan sedangkan RNA yaitu yang pertama gula ribosa, gula 5 karbon yang membentuk bagian
backbone RNA. Yang kedua, asam fosfat. Sama seperti pada DNA, mengikat gula untuk membentuk tulang punggung RNA. Yang ketiga, pangkal nitrogen. Ada 4 jenis pangkal nitrogen dalam RNA. Yang pertama, adenin. Yang kedua, urasil atau mengganti dengan T dalam RNA. Yang ketiga, sitosin. Dan yang keempat, guanin. Penyimpanan informasi genetik. Yang pertama, double helix atau DNA. DNA memiliki struktur helix ganda, di mana dua untaian saling berpasangan melalui ikatan hidrogen antara pangkalan nitrogen A sampai T dan C sampai G. Struktur ini memungkinkan stabilitas dan penyimpanan informasi dalam urutan spesifik dan pangkalan. Yang kedua, single strand atau RNA. RNA biasanya berupa untaian tunggal yang memungkinkan variasi dalam bentuk dan fungsi. Struktur ini memudahkan RNA dalam melakukan peran sebagai pembawa pesan atau mRNA dan dalam sintesis protein. Selanjutnya yaitu fungsi materi genetik. Materi genetik yaitu DNA berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein dan pengaturan aktivitas sel. DNA menyimpan informasi genetik yang diwariskan dari orang tua ke keturunan, mengontrol perkembangan, fungsi, dan reproduksi organisme. Selain itu, materi genetik juga berperan dalam variasi genetik yang penting untuk evolusi dan adaptasi. Selanjutnya yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama, replikasi, mekanisme molekuler pewarisan, di mana DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis salin DNA. Yang kedua, transkripsi, DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis RNA. Dihasilkan 3 RNA utama dan transkripsi di mRNA, rRNA, dan tRNA. Dan yang ketiga, translasi. RNA memberi informasi untuk proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu DNA menyimpan informasi genetik dan bagaimana informasi tersebut diterjemahkan protein. DNA menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan basah nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Urutan ini membentuk gen yang merupakan instruksi untuk sintesis protein. Proses penerjemahan informasi dari DNA menjadi protein melibatkan 2 tahap utama, transkripsi dan translasi. Nah, yang pertama transkripsi. Dalam tahap ini, informasi genetik dalam DNA disalin menjadi RNA. Enzim RNA polimerase membuka heliks DNA dan menyusun rantai RNA berdasarkan urutan basah DNA. RNA yang dihasilkan adalah mRNA atau messenger RNA. Yang kedua, translasi. mRNA kemudian dipindahkan ke ribosom, di mana informasi genetik diterjemahkan menjadi protein. Ribosom membaca urutan basa mRNA dalam kelompok 3 basa atau kodon, yang masing-masing mengkode asam amino tertentu. tRNA atau transfer RNA membawa asam amino ke ribosom, mencocokkan kodon mRNA dengan antisodon tRNA. Asam amino yang terangkai membentuk rantai polipeptida yang kemudian dilipat menjadi protein fungsional. Selanjutnya yaitu kromosom sebagai pembawa materi genetik. Kromosom adalah struktur yang terbuat dari DNA dan protein, berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Setiap kromosom mengandung gen, yaitu unit informasi yang mengatur berbagai sifat dan fungsi dalam organisme. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom, dengan satu pasangan berasal dari masing-masing orang tua. Kromosom memastikan bahwa informasi genetik dapat diwariskan dengan tepat selama reproduksi sel dan pembentukan gamet. Selain itu, kromosom juga berperan dalam proses pembelahan sel, seperti mitosis dan meiosis, memastikan distribusi yang tepat dari materi genetik ke sel anak. Struktur kromosom terdiri dari yang pertama DNA, heliks ganda yang terlipat rapat. Yang kedua, histon, protein yang membantu dalam pengemasan dan pengaturan DNA. Dan yang ketiga, sentromer, bagian yang menghubungkan 2 kromatid saudara dan berfungsi selama pembelahan sel. Yang keempat, kromatid, 2 salinan identik dari kromosom yang muncul setelah replikasi. Nah, sedangkan fungsinya yaitu ada 2. Yang pertama, penyimpanan genetik. Kromosom mengandung gen yang membawa informasi genetik untuk perkembangan, fungsi, dan reproduksi organisme. Yang kedua, pembagian sel. Selama pembelahan sel, kromosom memastikan bahwa materi genetik didistribusikan secara merata ke sel anak.
Selanjutnya itu kromosom di dalam sel diatur dengan cara yang berbeda pada prokariot dan eukariot. Yang pertama prokariot, kromosom biasanya berbentuk sirkuler dan terletak di dalam area yang disebut nukleus. Yang kedua prokariot, memiliki satu kromosom utama, meskipun beberapa memiliki plasmid atau kromosom kecil tambahan. Nah, sedangkan eukariot yang pertama kromosom berbentuk linear dan terletak dalam nukleus yang terdefinisi. Yang kedua, eukariot memiliki banyak kromosom dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada spesies. Selanjutnya yaitu perbedaan kromosom pada makhluk hidup. Yang pertama, bentuk. Prokariot, kromosom biasanya berbentuk sirkuler dan terletak di nukleus. Yang kedua, eukariot, kromosom berbentuk linear dan terletak dalam nukleus. Yang kedua, jumlah. Prokariot umumnya memiliki satu kromosom utama, tetapi bisa juga memiliki plasmid. Yang kedua, eukariot memiliki banyak kromosom, jumlahnya bervariasi menurut spesies atau misalnya manusia memiliki 46 kromosom. Yang ketiga, struktur. Prokariot, kromosom lebih sederhana dan tidak terikat dengan protein histon. Yang kedua, eukariot, kromosom lebih kompleks, terikat dengan protein histon yang membantu dalam pengemasan dan pengaturan DNA. Yang keempat, penggandaan. Yang pertama, prokariot menggandakan kromosom melalui pembelahan biner. Yang kedua, eukariot menggandakan kromosom melalui mitosis atau meiosis. Selanjutnya yaitu penjelasan jenis kromosom pada berbagai kelompok makhluk hidup seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama, bakteri, jumlah dan jenis. Bakteri umumnya memiliki satu kromosom sirkuler atau DNA yang terletak di sitoplasma. Mereka tidak memiliki kromosom linear seperti eukariota. Ciri khas, kromosom bakteri juga dapat memiliki plasmid, yaitu DNA tambahan yang sering mengandung gen untuk resintesis antibiotik. Yang kedua yaitu tumbuhan, jumlah dan jenis. Tumbuhan memiliki kromosom linear, jumlahnya bervariasi tergantung spesies. Misalnya, tanaman padi memiliki 24 kromosom atau 12 pasang. Ciri khas, kromosom tumbuhan seringkali lebih besar dan kompleks, dengan banyak gen yang terlibat dalam fotosintesis dan adaptasi lingkungan. Yang ketiga, hewan. Jumlah dan jenis hewan juga memiliki kromosom linear, dengan jumlah bervariasi sesuai spesies. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Yang keempat, manusia. Jumlah dan jenis. Manusia memiliki 46 kromosom, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks atau XX atau XY. Ciri khas, kromosom manusia memiliki struktur dan organisasi gen yang kompleks, yang mengontrol berbagai sifat fisik dan genetik. Selanjutnya yaitu perbedaan jumlah dan jenis kromosom mempengaruhi proses reproduksi dan pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu ada reproduksi. Bakteri reproduksi aseksual melakukan pembelahan biner di mana kromosom sirkuler disalin dan dibagi. Variasi genetik terjadi melalui mutasi atau transfer gen horizontal. Nah, yang kedua eukariota atau tumbuhan dan hewan menggunakan mitosis, pembelahan sel somatik, dan meiosis, pembelahan sel reproduksi. Meiosis menghasilkan gamet dengan setengah jumlah kromosom, memungkinkan kombinasi genetik baru saat fertilisasi. Nah, yang kedua yaitu pewarisan sifat pada kromosom. Kromosom gen terletak pada kromosom. Variasi dalam jumlah kromosom atau misalnya trisomi dapat menyebabkan kelainan genetik. Contohnya Down syndrome disebabkan oleh tambahan kromosom 21. Pewarisan pada eukariota, kromosom homolog dari kedua orang tua bergabung, memungkinkan pewarisan sifat dominan dan resesif. Kromosom seks menentukan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin. Nah, selanjutnya yaitu implikasi materi genetik pada evolusi dan variasi genetik. Yang pertama ada evolusi. Seleksi alam, variasi genetik memungkinkan individu memiliki sifat yang berbeda. Individu yang lebih baik beradaptasi dengan lingkungan cenderung bertahan hidup dan berkembang biak, menyebarkan gen yang menguntungkan. Yang kedua, mutasi. Perubahan acak dalam DNA dapat menciptakan variasi baru. Mutasi yang memberikan keuntungan selektif dapat meningkatkan peluang spesies untuk bertahan. Yang kedua, variasi genetik. Yang pertama, kombinasi genetik. Proses meiosis menghasilkan kombinasi genetik baru dalam gamet. Fertilisasi antara gamet dari individu yang berbeda meningkatkan variasi dalam populasi. Yang kedua, adaptasi. Variasi genetik memberikan potensi bagi populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan,
meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu peran mutasi dalam menciptakan keragaman genetik dan berkontribusi pada evolusi makhluk hidup. Mutasi berperan penting dalam menciptakan keragaman genetik karena merupakan sumber utama variasi genetik di dalam populasi. Mutasi dapat mengubah urutan DNA, menghasilkan alel baru yang dapat mempengaruhi sifat-sifat individu. Keragaman genetik ini memungkinkan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Melalui seleksi alam, mutasi yang menguntungkan dapat disebarluaskan, sementara yang merugikan cenderung hilang. Dengan cara ini, mutasi berkontribusi pada evolusi makhluk hidup, memungkinkan spesies untuk berevolusi seiring waktu dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi genetik pada makhluk hidup yaitu materi genetik pada makhluk hidup terutama terdiri dari DNA yang menyimpan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat organisme. Proses utama dalam genetik meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi yang memungkinkan sintesis protein. Gen terletak di kromosom dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mutasi dapat terjadi mempengaruhi variasi dan evolusi. Secara keseluruhan, genetik merupakan kunci untuk memahami pewarisan sifat dan perkembangan makhluk hidup. Sekian video penjelasan saya mengenai materi genetik pada makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.